Satu, Rakercap tahun 2020 diselenggarakan bermaksud untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja tahun 2020 yang berjalan. Dua, adapun tujuan diadakan Rakercap tahun 2020 ini adalah agar seluruh gerakan pramuka di Kuartir Cabang Siak dapat memberikan penilaian atas pelaksanaan program kerja Kuartir Cabang Siak dan Kuartir Ranting Cabang Siak tahun 2020. B, melalui Rakercap, rancangan program kerja tahun 2021 yang telah disusun oleh Kuartir Cabang dapat lebih disempurnakan sejalan dengan program kerja Kuartir Ranting. 5. Romawi peserta. 1. Unsur Kuartir Cabang 09 Siak. A. Majelis Pembimbing Cabang 1 orang. B. Andalan Cabang 6 orang. C. Unsur DKT Siak 1 orang. 2. Unsur Kuartir Ranting. A. Kuartir Ranting 14 kali 2 orang menjadi 28 orang. B. Dewan Kerja Ranting 14 masing-masing 1 orang berjumlah 14 orang. Jumlah keseluruhan peserta 50 orang. 6. Romawi kegiatan sidang paripurna cabang tahun 2020. Untuk informasi pada kakak ketua Kuartir Cabang 09 Gerakan Pramuka Siak beserta andalan cabang Siak, kakak-kakak ketua Kuartir Ranting Cabang Siak bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 di Aula Kantor Kuartir Cabang 09 Gerakan Pramuka Siak, adik-adik kita dari DKT dan DKR Cabang Siak telah melaksanakan sidang paripurna cabang yang bertujuan untuk menyusun rancangan program kerja pramuka penegak dan pendega yang insya Allah laporannya akan disampaikan pada kegiatan rapat kerja cabang ini oleh Ketua DKT Siak. Kita harus lebih banyak memang arahnya kepada pramuka peduli, dan ini tentunya sesuai dengan semangat dan spirit bagaimana kita juga ikut terlibat dalam mengatasi pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Bahkan sekarang kan juga sudah ada varian baru juga dari COVID-19, ya B117. Nah, oleh sebab itu kita bersama pemerintah ya bersama-sama untuk memikirkan dan ikut mengambil bagian, ikut andil di dalam menyelesaikan masalah bangsa ini. Ini bukan hanya masalah bangsa, masalah dunia. Nah, pramuka harus terjun. Cuma di mana posisi kita? Nah, ini yang kami harapkan pada karena lebih dikonkretkan. Ya, di mana peran pramuka di dalam pramuka peduli ini. Kita memang tidak bisa melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan bagi adik pramuka. Kemarin seperti perkemahan, persis di tahun 2020 tidak ada kemah pramuka. Di Pangkalan, di Kuaran, di Kuacap tidak ada. Karena kita mau khawatir itu akan terjadi ya penularan COVID-19. Jangan-jangan nanti ada pula klaster pramuka. Nah, oleh sebab itu ini kita hindari sehingga memang perkemahan memang tidak dilaksanakan. Ya, bahkan juga proses pembelajaran melalui daring virtual. Ya, tidak ada yang tatap muka secara langsung. Ini kita tidak tahu. Dan kami juga nanti menunggu seperti apa mungkin arah-arah terbaru yang oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti saya minta juga Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan persisnya seperti apa, apakah memang akan dimulai proses pembelajaran secara tatap muka nanti di awal Januari 2021. Karena kalau rapat evaluasi pelaksanaan program kegiatan di OPD tahun 2020 memang sudah diberitahukan oleh Pak Kades. Ini ada kebijakan, sudah keputusan bersama untuk memulai proses tatap muka. Walaupun itu diatur secara khusus, secara ketat, ya melalui protokol kesehatan. Itu kan SD 1 kali seminggu, tadi SD 2 kali, SMP 2 kali, SD 2 kali. Nah, itu yang diatur ya dengan melaksanakan prokes yang ketat. Dan juga tentunya ini kan harus cuci tangan, berjarak, kemudian harus pakai masker. Nah, ini kan nanti seperti apa prosesnya, barangkali akan ada rapat secara khusus. Kami minta nanti penjelasan dari Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, karena
ini ada juga pihak-pihak yang masih meragukan apakah mungkin dilaksanakan, apalagi sudah ada varian baru. Kita sudah tahu pemerintah mengumumkan tidak boleh warga negara asing masuk ke Indonesia dari tanggal 1 Januari sampai 14 Januari. Yang datang hari ini sampai tanggal 31 Desember itu pun harus diisolasi. Jadi karantina, selain juga membawa sesuai dari negara asal, khusus warga Indonesia yang pulang itu harus diisolasi, ya, di karantina 5 hari, baru itu nanti diuji swab lagi, ya, melalui PCR. Nah, oleh sebab itu, ya, ini sekali lagi kami mengharapkan kita semua menjadi juga bagian dari bagaimana menyosialisasikan untuk upaya pemerintah ini yang melakukan pencegahan penularan COVID-19, ya, di tempat kita masing-masing. Tolong diarahkan pada Kambigus, seluruh pembina kita yang ada di kampung-kampung dan seluruh kecamatan se-Kabupaten Siak. Nah, selanjutnya atas sekalian, ya, ada beberapa kegiatan yang juga bisa kita laksanakan seperti penilaian sekolah ramah lingkungan. Nah, barangkali juga akan dibacakan pada kesempatan ini. Untuk itu kami mengucapkan selamat nanti kepada siapa yang memang sekolahnya ramah lingkungan. Artinya ini kita memang harus juga memperhatikan, ya, bagaimana sekolah ini sesuai dengan bagaimana sekolah ini bisa hijau, sekolah yang bersih, sekolah yang indah. Ini sejalan dengan Adiwiyata, program Adiwiyata yang tentu sudah banyak sekolah di Kota Siak ini yang mendapatkan Adiwiyata ini, termasuk Adiwiyata Mandiri. Sudah ada 3 yang sudah mendapatkan Adiwiyata Mandiri. Sekolah Siak, ya, Adiwiyata Negara sudah banyak, apalagi provinsi. Nah, tentu sekolah ramah lingkungan ini juga sejalan tentunya, karena kita ini Kabupaten Siak Hijau, ya. Siak Hijau ini sudah bukan hanya perbincangan di Riau saja, tapi sudah menjadi perbincangan secara nasional. Karena kemarin launching ada Ibu Menteri Kehutanan. Bahkan Siak Hijau ini, ya, Pemda Siak sudah diminta oleh TFE untuk mempresentasikan kebijakan dan program Siak Kabupaten Hijau yang baru perbut itu malah sampai ke Kolombia. Saya bulan Desember 2019 diajak oleh TFE yang mewakili Indonesia menjelaskan Siak Kabupaten Hijau ini. Nah, sehingga kemarin seharusnya dari TFE ini kan setiap tahun, yang kemarin 2019 tuan rumahnya di Amerika Latin, yaitu di Kolombia, tepatnya di Bogota, tahun ini di Indonesia. Dari Indonesia di Jakarta, tetapi field trip-nya, ya, karena kemarin kita jelaskan bagaimana kita Siak Hijau ini menjadi tujuan dari field trip seharusnya ke Siak ini, yang melihat Siak Kabupaten Hijau, termasuk juga Taman Nasional Zamrud dan cagar biosfer yang Siak kecil. Itu TFE ini apa? TFE ini penting, ya. Produksi kita ini yang diekspor, kalau tidak ada rekomendasi TFE, owner luar negeri, buyer itu tidak mau beli. Ini isu lingkungan memang menjadi serius. Ya, kayak RPP, Dakiat, kalau tidak ada rekomendasi TFE, itu tidak akan bisa, tak akan mau. Buyer dari Eropa, Uni Eropa tak akan membeli. Seperti itulah pentingnya TFE. Nah, makanya saya heran juga dengan kawan-kawan di LSM TFE ini kok sebentar keluar negeri, seminar mana, segala-segala. Nah, karena itu memang harus direkomendasikan. Kalau disebut situ tindak kian masih pakai kayu alam, itu dah mungkin harganya bisa jatuh, maka bisa ditolak seperti itu. Jadi lingkungannya menjadi, ya, kita dah paham isu global, yang juga harus menjadi perhatian kita bersama, ya kan? Dan tentu kami apresiasi Warcap, ya, melalui Wakil Ketua Lingkungan Hidup, siapa nih? John. Mana John? Tepuk tangan buat, ya, telah melaksanakan program ini. Tapi ini bukan sekedar penilaian. Kami harapkan nanti, ya, Ketua Bidang Lingkungan Hidup bersama nanti Kuaran ini mendorong, ya, betul-betul Siak Hijau ini diterapkan di seluruh sekolah. Saya dulu pernah mewakili masih wakil bupati, ya, waktu seminar dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung dengan Kak Luman. Luman saya itu kan, ya, banyaklah pemahaman kita mempresentasikan, ya, kebijakan strategis pendidikan.
diferensiat. Tapi yang saya ambil dari Pak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, yang menjelaskan bahwa Bandung itu membuat seperti taman. Jadi kota di dalam suatu taman menuju kota internasional. Anak saya mulailah kan ada perda, tidak boleh harus membawa tong sampah di mobil. Itu yang tong sampah. Jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu siak hijau ini harus kita perdakan. Ini adalah visi misi gitu. Malah LSM kemarin kepada paslon ini minta komitmen pakai tantangan di Materai akan memperhatikan siak hijau. Ya, bagi kita ini sudah pelaku. Ya, Pemda Siak, ya, OPD sampai ke camat, sampai ke penghulu, ya, pramuka, dan seluruh stakeholder ini sudah merupakan gerakan bersama untuk mewujudkan siak hijau. Nah, komitmen kami ini akan diperdakan. Jadi siak hijau akan diperdakan. Ini saya sampaikan juga kepada kakak-kakak sekalian. Kalau saya ini kan sebelum COVID sudah jalan. Waktu kami rapat di awal tahun di Pemda, nah saya siap turun di acara-acara di kecamatan dan kampung itu menanam 10 pohon. Nah, kemudian camat saya minta kalau turun ke desa, ke kampung, menanam 3 pohon. Nah, barangkali pola ini nanti kami minta juga di pramuka. Kalau maunya Kakwarcap turun atau siapapun dari wakil ketua turun, ya, dari cabang ini, kemudian juga Kakwaran turun, ya, ke sekolah-sekolah. Ini kami harapkan juga ini dimasukkan program di tahun 2020 untuk menanam pohon. Makanya saya minta menentukan ya Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan atau Pertanian melakukan pembibitan. Nah, kemarin waktu Presiden datang ke Tahura, itu seluruh yang dipamerkan. Ya, waktu itu saya minta, kita akan buat truk membawa seluruh sini. Saya tak tahu orang depan Islamik itu. Depan Islamik itu kan dibibitkan oleh PU malah. Saya minta langsung ke Menteri, Pak aja Pak Bupati. Nah, jadi itu kita bawa dan itu sudah disiapkan. Ya, saya tak tahu karena semenjak COVID ini kan tak ada lagi turun-turun ke lapangan menanam nih. Nah, barangkali ke depan ini harus kita galakkan lagi, kita laksanakan lagi, ya. Karena memang kita nih di CSU salah satu itu one show, one tree ya Pak Dokter. One show, one tree. Satu jiwa ini satu tanaman. Kalau satu jiwa satu menanam ini, ya kita 420.000, artinya 407 pohon nih Pak. Jadi itu minimal. Nah, inilah dalam upaya kita bagaimana mewujudkan siak hijau yang insya Allah kita perdakan di masa akan datang. Ini selamat kepada sekolah yang mendapatkan penghargaan ini. Saya tak kemarin jadinya Wonten Lestari ya, satu. Belum nanti diumumkan. Nanti diumumkan ya, bocoran itu. Saya lupa ya KTK lupa nih ya, selamat lah bagi yang nanti apa nih sekolah ramah lingkungan. Nah, kemudian kakak sekalian, seperti raker cap biasanya, nah kita ini kan mengevaluasi program dan juga membuat program. Nah, tetap kita yang melihat kepada semacam goalnya lah, apa yang nanti tolak ukur kita, ya, menjadi tolak ukur kita di dalam mengevaluasi. Jadi tidak mengambang kemana-mana. Ya, makanya tolak ukurnya tetap kita pakai akreditasi. Nah, kebetulan tahun ini adalah kita sudah melaksanakan akreditasi. Kemudian apalagi pramuka Garuda. Jadi kita mainnya di situ. Nah, kalau ini terjadi peningkatan, berarti performa Warcap kita dengan seluruh Kuara dan Pangkalan ini baik. Tapi kalau ada kemunduran, ya potensi berkurang, berarti ini patut kita evaluasi. Tetapi tadi malam saya dilaporkan juga kalau pramuka Garuda dia relatif memang turun, karena memang kita ya barangkali untuk aktivitas adik-adik kita ini ya sulit dilaksanakan di pandemi COVID, itu kita maklumi. Nah, tapi ke depan ini menjadi catatan, ya, terutama catatan bagi Kuaran gitu. Yang boleh ada Kuaran, kita tak mau lagi. Saya ada raker cap 2019 ya. Ya, itu memang sebelum COVID. Nah, harapannya setiap tahun tidak ada Kuaran itu yang kosong. Harus ada, itu catatan bagi Kakwaran. Apalagi Kakwaran itu kepala OPTD. Nah, satu serang aja. Ya pernah juga OPTD, Kakwaran kita evaluasi kan. Ya, saya sebutnya di Kades gitu. Karena kurang memperhatikan pramuka, ya pramuka ini kan memang untuk pendidikan karakter.
untuk pendidikan benar sopan santun, akhlak. Tidak ada mata pelajaran yang secara langsung nomenklaturnya pembinaan akhlak atau pembinaan karakter. Itu memang harus melalui pramuka. Jadi kalau tidak memperhatikan pramuka berarti kurang peduli bagaimana menyiapkan generasi yang berkarakter, yang berakhlak. Kesimpulan itu situ aja. Maka pernah kalau UPTD kita evaluasi, ya satu kawalan tuh dari kepala UPTD diturunkan menjadi TU-nya di kecamatan lain. Ini saya sampaikan. Nah supaya ini tentunya tolok ukur kita jelas, jadi tidak subjektif, ya, tidak ini masalah like and dislike, tidak di situ. Ya, memang kita rasional dan objektif, ya, peduli dengan pramuka apa tolok ukurnya. Nah ke depan saya harapkan 2021 tidak ada ya kuaran yang kosong untuk pramuka Garuda. Nah, ya kita maklumi kalau turun tuh ada masalah. Saya akan minta data tadi malam. 2019 siaga itu kan 309. Nah 2020 menjadi 114. Dari awalnya presentasi nomor 2 menjadi 23. Kita maklumi. Tapi ini kan juga kemarin makanya kakak sekalian ini sudah bagus. Kalau sebelum 2018, 2017 itu kan ini proyek kita mulai 2018 kan? Iya Pak. Nah 18, nah 2017 dulu ingat saya kan ini masih bisa pemberian penghargaan pramuka Garuda itu kita satukan suatu ulang tahun pramuka di Kuarcap ini. Tapi ya 2018 itu sudah tak bisa lagi karena ada ratusan itu. Nah semenjak kita sampaikan ya kalau ukur itu salah satunya tidak ada yang kosong. Saya tidak mengatakan targetnya sekian orang, tetapi jangan kosong. Kalau kosong berarti tidak melakukan pembinaan yang baik. Itu saya kalau ukurnya. Makanya mulai 2018 kemudian penghargaan pramuka Garuda sudah kita berikan, bukannya di ulang tahun pramuka di Kuarcap, bahkan di ranting-ranting. Raih cita-citamu, bila tiba saatnya nanti kita siap berbakti, penuhi panggilan Ibu Pertiwi, kobarkan semangat yang tak pernah mati di hati. Jangan ragu, satukan langkahmu, wujudkan semua mimpi-mimpimu. Raih cita-citamu, bila tiba saatnya nanti kita siap berbakti, penuhi panggilan Ibu Pertiwi, kobarkan semangat yang tak pernah mati di hati. Bila tiba saatnya nanti kita siap berbakti, bila tiba saatnya nanti kita siap berbakti, penuhi panggilan Ibu Pertiwi, kobarkan semangat yang tak pernah mati.
pertama itu tahun 2021 ini 20 ini memang kita banyak kegiatan kita yang direfocusing atau yang dipotong dananya. Dana kita tahun 2020 ini sebesar 1 miliar itu karena refocusing, dan itu memang instruksi dari Menteri Keuangan. Jadi tinggal 750 juta, sehingga banyak kegiatan kita pada tahun ini yang ditiadakan. Hanya beberapa saja yang memang kita laksanakan seperti yang sudah disampaikan tadi. Untuk kegiatan akreditasi tadi ada sudah dilaporkan oleh Kapusdiklat. Ini pengarahan dari Pak Ketua tadi. Ini yang akreditasi C ini D ya. Ada berapa tadi? 17. Ini menjadi sasaran, menjadi target kita untuk 2021 nanti. Ya. Jadi tolong kami minta kepada kakak-kakak di Kuaran, ya. Ini menjadi target kita supaya tahun 2022 nanti itu tidak ada lagi yang D. Ya. Kemudian kita akan melakukan pemantauan nanti pada tahun 2021 ini terhadap yang mendapat akreditasi D tadi, apa kendalanya. Nah, jadi ini menjadi sasaran kita. Kemudian untuk kegiatan yang lain, ya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan kami, ya, program pengembangan sarana dan prasarana ini. Pertama, perluasan bumi perkemahan. Nah, ini tadi kita kan sudah ada 3 bumi perkemahan di Kuaran, yaitu Minas, Tualang, dan Sungai Apit. Nah, ini yang sudah permanen. Nah, ini nanti apa yang perlu kita tingkatkan. Jadi kami minta nanti kepada kakak Kuaran dan kawan-kawan, ini tolong sampaikan, ya, prioritas kita apa yang perlu kita lengkapi di 3 Kuaran ini. Kemudian untuk penambahan tahun ini minimal 2, ya, 2 bumper di kecamatan. Nanti kami minta kepada kakak-kakak di mana, Kuaran mana yang sudah siap lahannya, yang sudah clear. Boleh enggak dapat kami informasi? Minas kan sudah definitif, sudah diresmikan. Minas, Tualang, dan Sungai Apit itu sudah. Tinggal kita meningkatkan sarananya lagi. Sekarang yang bagaimana? Dayun status lahannya Kak. Jadi dicari. Nah, coba ya Kak ya. Dayun coba dikoordinasikan dengan kemebirannya dan kawan-kawan. Ya mungkin dari pemulunya juga mana yang memungkinkan. Jadi Dayun Kak ya. Satu lagi. Siap Pak, izin Bunga Raya. Bunga Raya. Siap. Status lahannya bagaimana? Informasi dari Pak Camat kan, status lahan memang di Pemda, cuman tentu ada bisa ke Kuaran Bunga Raya. Bisa akan jadi dalam proses. Luasnya berapa? Luas 2 hektar sementara waktu. Berapa? 2 hektar. 2 hektar. Nah, jadi tolong diapakan ya? Siap. Nanti coba di lokasinya di mana? Tengok apanya. Nanti sedang kami, nanti kita bantu. Hah? Tabusai ya, kampung Tabusai. Oke. Mungkin ada tambahan mungkin yang Kuaran yang sudah siap. Ya, jadi nanti minimal 2. Kalau dapat ya tambah lagi lah itu. Nanti sumber dana nanti kita usahakan dari CSR kata Pak apa tadi? Kakak Ketua. Kemudian untuk bumper di kabupaten di Kuarcap, ya, memang kita masih membutuhkan tahun ini ada rehab WC, kemudian gedung Aula Putri dan pagar. Nah, ini tahun 2021 nanti yang kita akan
lengkapi, nanti mungkin dari Bina Kuasa nanti bisa menambahkan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan. Kemudian untuk Pusdiklat juga nanti dan Puslitbang kami minta nanti masukan dari kawan-kawan. Untuk kegiatan lain mungkin ada tambahan, Pak Lukman? Hah? Belum? Langsung aja program 2022 mana dia Bang? Baik, kakak-kakak peserta raker, waktu kita tinggal 10 menit ya untuk kami menyampaikan. Ini ada beberapa program kegiatan untuk tahun 2021 yang akan datang. Yang pertama, bidang pembinaan anggota muda meliputi program internal Kuarcap, antara lain melaksanakan pesta siaga cabang, lomba ketangkasan pramuka penggalang yang berpangkalan di pada SD, kemudian penyelenggaraan perkemahan antar satuan kerja cabang, penyelenggaraan perkemahan Dewan Kerja se-Kabupaten Kuarcap, penyelenggaraan perkemahan Wira Karya Cabang, melaksanakan seleksi pramuka Garuda. Ini tadi yang diminta oleh Kuarcap, ya, ini seleksi pramuka Garuda ini kita setiap tahun itu harus ada, ya, walaupun dalam kondisi pandemi COVID sekarang. Oleh itu kami harapkan kepada kakak-kakak Kuarcap dan andalan, ya, kiranya ini jadi perhatian kita. Kemudian melaksanakan perkemahan besar pramuka penggalang Jambore Cabang, kursus pengelolaan Dewan Kerja, kemudian geladian pimpinan regu, geladian pimpinan satuan, kemudian mendata peserta didik pramuka siaga se-Kabupaten se-Kuartir Cabang, kemudian mendata peserta didik pramuka penggalang, pramuka penegak, dan satuan karya pramuka atau SAKA. Ini untuk kegiatan pembinaan anggota muda. Selanjutnya untuk program kegiatan yang kita ikuti untuk internal, ya, di daerah. Satu, kegiatan pesta siaga daerah, kegiatan Jambore daerah, kegiatan LPK se-Kuarda, kemudian perkemahan Dewan Kerja se-Kuarda, kemudian kegiatan Jota dan Joti, geladian pimpinan regu, Siparda dan Rakerda, perkemahan antar saka daerah, kursus pengelola Dewan Kerja. Jadi itu kegiatan di tingkat Kuarda. Kemudian selanjutnya program partisipasi kegiatan nasional dan internasional. Ini kita menyesuaikan dengan program di tingkat Kuarnas dan Kuarda. Yang pertama mengikuti PW nasional, ini di Jambi. Kemudian kegiatan perkemahan Bakti Saka Bayangkara di Sibolangit, Sumatera Utara, mengikuti perkemahan antar satuan karya di Bangka Belitung. Nah, ini kemarin kita waktu Jambore Kemah Budaya Nasional kan di Belitung juga nih, kita juga ikut yang ke berapa tuh? Tahun 2017. Kemudian mengikuti Kemah Bela Negara Nasional di Kalimantan Selatan, menghadiri kegiatan kepramukaan di Nusa Tenggara, di negara tetangga, ini seperti Malaysia dan mungkin Singapura, dan terakhir mengikuti program Kuartir Nasional. Nah, ini nanti kita menyesuaikan. Kemudian bidang pembinaan anggota dewasa, program internal kita di Kuarcap, kursus pelatih pembina pramuka KPD, kemudian Karang Pamitra tingkat cabang, kursus mahir dasar di ranting-ranting, ini kita harapkan nanti mungkin mandiri. Kemudian kursus mahir lanjutan juga di kuartir cabang, pengelolaan kuartir ranting
pengelolaan administrasi Gugus Depan. Ini kegiatan akreditasi, ini yang menjadi penekanan dari Kakwarcap tadi. Kemudian akreditasi Gugus Depan, kursus mahir dasar dan mendata pembina tamatan KMD, KML, KPD dan KPL. Tadi yang sudah juga disampaikan. Selanjutnya program partisipasi daerah nasional maupun internasional. Pertama mengikuti Karang Pemitraan di Provinsi Riau, mengikuti OT pelatih partai daerah, mengikuti pelatihan khusus asesor akreditasi. Kita memang sudah ada berapa jumlah kita, Pak? 10 asesor. 10 asesor ya, untuk tingkat di Kakwarcap kita. Kemudian mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh keluarga daerah maupun nasional, mengirimkan peserta dalam kursus-kursus dan pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya sekarang ini kan pandemi COVID, ya kita juga tadi sampaikan kita harus ikut peduli terhadap musibah atau wabah yang sedang kita alami ini. Kemudian terakhir mengikuti kursus tingkat internasional maupun nasional. Dan yang selanjutnya bidang keuangan, usaha dan sarana prasarana seperti yang kami sampaikan di awal tadi ya. Tahun ini mungkin keuangan kita tidak banyak berubah ya, seperti tahun 2020 ini. Nah, jadi untuk kita ketahui, untuk sesuai dengan sistem penganggaran 2021 yang akan datang, ini dana hibah itu tidak lagi di keuangan di BKD, tapi di OPD masing-masing. Nah, nanti ini sudah dianggarkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Jadi tidak payah lagi ya kita mengajukan ya, seperti pencarian dana selama ini. Kalau tahun ini sudah semua pencarian dana kita sudah. Mana bendara gitu? BKD atau apa? Pembantunya? Oh, tak ada ikut ya? Tapi jelas dana sudah cair semua, ya. Kemudian melaksanakan khusus yang berkaitan dengan manajemen ataupun administrasi keuangan. Nanti kalau ada kegiatan di tingkat Kuarda. Selanjutnya program pengembangan sarana prasarana. Ini bumi perkemahan Kakwarcap kita terus melakukan penyempurnaan, ya baik luasannya nanti kalau memungkinkan ya kita tambah luasannya karena masih ada lahan atau tanah di depannya itu yang memang bisa kita tambah. Kemudian sarana prasarananya juga yang ada di dalam yang perlu kita tingkatkan. Tadi ada kegiatan yang harus kita laksanakan, yaitu pagar masih belum selesai. Kemudian sarana yang lainnya ini nanti kita usahakan kalau tidak melalui dana APBD ya melalui CSR seperti yang disampaikan oleh Kakwarcap tadi. Kemudian untuk bumi perkemahan tadi ya yang sudah kami sampaikan di awal, kita harapkan juga nanti kawan-kawan di luar yang 2 kuaran tadi juga terus ya kita meningkatkan prasarana dan sarana yang ada di Buper kecamatan masing-masing, termasuk juga sarana prasarana di Pusdiklat dan Pusdikbang. Kemudian untuk kegiatan hubungan masyarakat, nah ini di zaman pandemi COVID ini perlu kita tingkatkan koordinasi dan sosialisasi kita, partisipasi kita. Tadi Kakwarcap kita mendapat predikat pramuka peduli, ya Kakwarcap peduli ya tadi. Ini dari Kuarda daerah. Nah, jadi kita dapat penghargaan ya. Ya, pertama kegiatan kita hubungan masyarakat ini penerbitan tabloid Tunasya 2021. Nah, jadi dengan adanya tabloid ini nanti akan bisa sosialisasi kegiatan pramuka kita. Kemudian merekrut tenaga kehumasan dari pembina pramuka, andalan dan penegak atau penegak.
Jadi kami harapkan ya kawan-kawan dari pembina pramuka yang ada hobi, jadi nanti akan kita lakukan kita rekrut dan kita lakukan diklat peningkatan SDM-nya. Selanjutnya melengkapi sarana kehumasan, mengikuti tenaga kehumasan dalam pendidikan ataupun diklat jurnalistik, dan terakhir menjalin kerjasama dengan media cetak dan elektronik dalam upaya sosialisasi kegiatan kepramukaan. Jadi untuk kita ketahui bahwa 2021 nanti Dinas Kominfo ini akan memperluas jaringan televisi via TV, ya, karena sudah menggunakan internet, jadi tidak terbatas lagi. Begitu juga dengan radio siak dari pemerintah daerah siak RPK. Jadi kami harapkan nanti kawan-kawan di kehumasan ini, hubung masyarakat ini bisa bekerja sama dengan Dinas Kominfo ya, untuk memperluas jaringan sosialisasi kita. Jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada. Kemudian bidang Abdimas, siaga bencana dan lingkungan hidup. Pertama, program internal Kota Cabang, pelatihan pramuka Satgas Pramuka Peduli. Pramuka Peduli di lingkungan penanaman pohon. Nah, tadi kita merupakan kabupaten hijau, ya. Alhamdulillah sekarang kan sudah bagus itu di beberapa ruas jalan, dan itu perlu kita tingkatkan. Ya, nanti kita dari Pramuka sebagai pendorong, nanti kita kerjasama dengan OPD terkait. Kemudian lomba gugus depan ramah lingkungan, nah, ini sudah dilaksanakan. Kemudian monitoring dan evaluasi kegiatan Pramuka Peduli lingkungan, dan yang terakhir program partisipasi daerah dan tingkat nasional, antara lain ikut serta pada kegiatan pelatihan pramuka Satgas Pramuka Peduli di tingkat daerah, ikut serta pada kegiatan kemah bakti lingkungan hidup di tingkat daerah, dan mengikuti program kuartir daerah dan kuartir nasional. Kakak-kakak, barangkali ini program kita 2021 untuk menjadi bahan bagi kita untuk menyusun program kerja kita di masing-masing bidang. Nanti mungkin di diskusi ada tambahan ya untuk penyempurnaan daripada program kerja kita ini. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, kembali kami serahkan kepada Pak Sekretaris. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakak Ketua Harian. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan hasil sidang Spartak pada Ketua IKC. Waktu 5 menit disiapkan. Yang pertama, penggalakan terselenggaranya pertemuan-pertemuan baik antar ambalan di Kuarcap maupun dengan organisasi pemuda non-pramuka. Selanjutnya, menggalakan terselenggaranya latihan rutin dalam rangka pencapaian SKU, SKK, dan Pramuka Garuda. Ketiga, membantu pelaksanaan Pramuka Peduli dalam rangka membantu masyarakat yang terkena bencana alam. Yang keempat, memberikan bintang tahunan. Yang kelima, menyelenggarakan Jota dan Joti. Yang keenam, melaksanakan pemberian penghargaan Pramuka Teladan. Adapun program kegiatannya, yang pertama, melaksanakan perkemahan Raimuna Cabang yang belum pernah dilaksanakan. Selanjutnya, memperingati peringatan HUT Pramuka. Lalu kemah lingkungan hidup. Selanjutnya, ajang prestasi Pramuka Penegak dan Pandega. Selanjutnya, Gemar Ramadan 1442 Hijriah. Lalu melaksanakan perkemahan Bakti Saka yang sempat tertunda. Selanjutnya, melaksanakan kursus pengelolaan Dewan Kerja tingkat cabang. Selanjutnya, melaksanakan gladian pimpinan satuan atau Dianpinsat. Selanjutnya, melaksanakan latihan pengembangan kepemimpinan atau LPK. Selanjutnya, melaksanakan perkemahan Prakarya Cabang Siak yang sama juga belum pernah dilaksanakan. Lalu konsolidasi antara Dewan Kerja Cabang dan Dewan Kerja Ranting serta menerima aspirasi dari Ranting. Dan yang terakhir, melaksanakan pelatihan karya ilmiah untuk penegak dan pandega. Untuk partisipasi mengikuti hasil program kerja dari Dewan Kerja Daerah dan Dewan Kerja Nasional.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil sidang paripurna cabang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Siap berbakti, penuhi panggilan Ibu Pertiwi, kobarkan semangat yang tak pernah mati dari di hati. Kawan-kawan pengurus Warcap, sebelum kakak mencalonkan kembali sebagai Bupati Siak, kami pernah melepaskan perkataan apabila terpilih kembali di akhir tahun 2020, Warcap Siak akan melaksanakan kegiatan doa bersama sekaligus selamat atas terpilih kakak. Alhamdulillah, pada hari ini kesempatan yang baik kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, pas pula lah hari ini kegiatan terakhir program kerja Kota Sabang Siak dapat kita tuntaskan di akhir tahun rapat kerja Sabang. Dengan berakhirnya rapat kerja Sabang, maka tuntas pula lah program 1 tahun yang telah direfocusing akibat Covid Kota Cabang 29 Gerakan Pemuda Siak tahun 2020. Kemudian pada kesempatan ini kami berharap kepada Bapak atau Kakak, karena selama 1 tahun ini kita juga belum pernah melaksanakan paripurna andalan, supaya ada satu agenda yang bisa kami laporkan ke Kepala Daerah. Maka hari ini temu ramah sekaligus paripurna andalan selama 1 tahun 1 kali ini. Kita berdoa, alhamdulillah, insya Allah dapat kita laksanakan. Yang nantinya kami juga berharap Bapak untuk menyampaikan wejangan dan nasihat kepada kita semua. Dan diakhiri nanti mohon doa selamat dari Ustadz kita Pak Effendi SPDI. Untuk berikutnya kepada Bapak waktu tempat kami silakan dengan segala hormat. Ya, kami berkomitmen lah, ya tetap berkomitmen bagaimana menjalankan roda administrasi kepermukaan ini dengan baik, bersungguh-sungguh dengan penuh istiqomah insyaallah. Ya karena kita ini kalau ikhlas, kita tidak ikhlas saja dalam mengabdikan diri menjalankan amanah, insyaallah ada takdir lain yang melalui jalan lain. Nah, apapun posisi kita di Kakwaran, Gudep, Kamabigus dan lain-lain, DKR, DKC, ikhlas saja kita melaksanakan karena permukaan penuh keikhlasan. Tadi doa, ini diulang lagi nggak doanya nih? Ya, dasar dharma, doa-doa dasar dharma loh. Lengkap dasar dharma kan? Nah, itulah dasar dharma itu memang nilai-nilai dan norma-norma yang baik. Ya, kode etik permukaan itu ada di situ dan itulah ya spirit kita, motivasi kita dan juga tujuan kita melaksanakan gerakan permukaan. Dan jangan ada adik ini Tuan DKR, kami ini bekerja begini, bekerjanya dengan ikhlas, ya, dengan baik, insya Allah menjadi ladang amal. Karena juga dulu kan
Jenderal Sudirman kan pandu juga, pedagang panduan, dia bisa menjadi jenderal. Nah ini sekarang ada yang menjadi menteri dari Pramuka, siapa yang tahu? Ini boleh dikasih hadiah ini. Ya, dari pembina gerakan Pramuka ini bisa jadi menteri gitu. Kalau kemarin tak boleh beri hadiah, sekarang boleh berikan hadiah warna merah, warna biru. Kalau pernah boleh berikan apa kuis itu. Siapa yang tahu? Ada yang dekar tahu? Menteri Pertanian ya. Menteri Pertanian ya, Yassin Limpo. Yassin Limpo itu ya Kakwarda merangkap Kamabida. Ya kan? 20 dia juga dia ketua Kakwarda, ketua kwartir daerah. Merangkap dua, ya pastilah kalau udah Kakwarda apa? Dia Kamabida. Kamabida, Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode, dan dia 2 periode juga menjadi Kakwarda, merangkap. Kalau saya ini istilahnya kan bukan setelah jadi Kamabida menjadi Kamabida pun. Marah Pak Dokter nih, Dokter Pramuka marah. Ya kan bukan karena Kamabicap menjadi Kakwarcap, enggak. Sana kemarin kan wakil bupati, ya, anggota Mabicap itu menjadi Kakwarcap. Nah, Kakwarcap masih juga anggota Kamabicap, ada Muscap lagi, terpilih yang kedua. Beda dengan Pak Yassin Limpo. Yassin Limpo dulu udah Kamabida dari Bupati Goa 2 kali, ya Bupati Goa 2 kali, kemudian langsung jadi gubernur. Nah, dia otomatis jadi Kamabida. Jadi gubernur baru menjadi Kakwarda, terbalik kod dengan saya kan. Dia tuh emang Kamabida dulu baru jadi Kakwarda. Saya Kakwarcap. Yang inilah karena lu bupati menjadi gubernur, ya Kamabicap jadi gubernur, ya saya tentu menggantikan jadi bupati, saya menjadi Kamabicap. Terbalik, saya Kakwarcap dulu baru Kamabicap, beliau tuh Kamabida dulu baru Kakwarda. Nah, yang kami ingin sampaikan, saya rasa Pak Yassin Limpo orangnya ikhlas. Jangan ragu, satukan langkahmu, wujudkan semua mimpi-mimpimu. Raih cita-citamu. Bila tiba saatnya nanti, kita siap berbakti, penuhi panggilan Ibu Pertiwi. Komisi 1 telah berunding dari pemaparan yang sudah kami rundingkan, maka dengan ini kami sangat berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah mengisi absen dan sudah berunding tadi, dan apa yang sudah dihasilkan oleh Komisi 1 kami menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan sidang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih. Setelah bersepakat dengan 15 orang melaksanakan rapat untuk dalam pelaksanaan perencanaan di program perencanaan klaster ini, kami setuju dan kita sepakati dari Komisi B yang ditandatangani oleh Ketua Randin dan Wakil Pak Ismun dan saya sendiri juru bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mati di hati.
tiba saatnya nanti kita siap berbakti. Bila tiba saatnya nanti kita siap berbakti, penuhi panggilan Ibu Pertiwi, kobarkan semangat yang tak pernah mati di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, yang saya hormati pimpinan sidang beserta para peserta Rakercap tahun 2020 buat cabang pemilihan Gerakan Pramuka Siap. Adapun pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih karena ditunjuk sebagai tim perumus bahwa rangkaian Rakercap ini akan kita laksanakan pada tahun 2021 nantinya. Berikut beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kakak, bahwa program kerja yang tadinya telah disampaikan oleh masing-masing komisi, baik itu komisi A dan komisi B, dan kami tim perumus telah menyepakati bahwa rancangan program kerja kuartir cabang yang awalnya disebut rancangan akan direalisasi pada program tahun 2021 nantinya. Setuju kakak semuanya? Terima kasih. Demikian laporan dari tim perumus bahwa program ini akan dilaksanakan pada kuartir cabang 09 Gerakan Pramuka Siap pada tahun 2021 nantinya. Demikian laporan dari tim perumus rapat kerja kuartir cabang 09 Gerakan Pramuka Siap. Ketua Supriyadi dari unsur kuartir cabang, anggota Andarlis dari Kuarang Bunga Raya, anggota Khairul Andri dari Kuarang Sabau, dan Elma Aziza dari unsur Dewan Kerja Cabang. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia penyelenggara untuk dilanjutkan ke tahap persiapan penutupan. Untuk itu sidang pleno 2 rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Siap tahun 2020 resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim perumus ini sebagai dasar untuk ditetapkan nantinya sebagai program kerja tahun 2021 pada cabang 09 Gerakan Pramuka Siap. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada semua dan selamat jalan, selamat kembali ke wilayah kerja masing-masing, dan semoga dapat berkumpul kembali dengan sanak keluarga dalam keadaan sehat walafiat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kerja cabang Gerakan Pramuka pada cabang 09 Gerakan Pramuka secara resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.